Bu, kok di perutku ini rasanya kedut, kedut, kedut. Itu gerakan apa cegukan sih? Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Nah, hari ini kita akan ngomongin cegukan. Tahu kan cegukan yang seperti itu. Nah, kita akan ngomongin cegukan pada janin yang masih ada di dalam kandungan ya, gitu. Jadi, kan biasanya nih gerakan pada janin itu mulai dirasakan pada usia 16-25 minggu gitu. Gerakan pertama akan dirasakan. Sensasinya sih ya seperti ada benda yang uget-uget gitu di dalam perut. Tapi, kenapa ada yang 16 minggu, kenapa ada yang 18 minggu, itu dipengaruhi oleh apakah ini kehamilan yang pertama atau kehamilan yang kedua, dipengaruhi juga oleh kepekaan ibunya, dan mohon maaf nih ya Bu, dipengaruhi juga oleh ketebalan perutnya gitu. Jadi kalau lapisan lemak di perutnya ini lebih banyak seperti perutku gitu, biasanya gerakan bayinya ini juga akan susah terdeteksi dibandingkan kalau misalnya yang perutnya langsing-langsing seperti itu. Lalu ada juga nih gerakan yang rasanya kok berirama ya, jadi kayak denyut jantung, dudut 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 dudut. Nah, itu biasanya merupakan cegukan. Tapi cegukan pada bayi ini bisa dialami, bisa tidak. Jadi ada ibu yang mungkin mengalami bayinya cegukan, tapi ada juga yang ya enggak gitu. Apa benar janin bisa mengalami cegukan? Jawabannya adalah benar gitu ya. Jadi janin itu bisa mengalami cegukan sama kayak orang dewasa gitu. Nah, penyebabnya apa? Sama seperti orang dewasa, cegukan pada janin ini juga terjadi ketika diafragma atau otot yang membatasi antara rongga perut dan rongga dada itu berkontraksi. Nah, lantas bedanya apa nih cegukan sama tendangan? Kalau cegukan itu biasanya dia itu hanya pada tempat tertentu aja, mungkin di bawah perut aja. Dan gerakannya itu berima, teratur, hampir mirip detak jantung gitu ya. Dan biasanya akan hilang setelah beberapa saat. Sedangkan kalau tendangan itu biasanya gerakannya itu nggak teratur Bu, dan dia itu nggak di satu tempat aja gitu. Jadi kadang melewat kanan, melewat kiri, putar ke kanan, putar ke kiri gitu. Nah, itu perbedaan antara cegukan sama gerakan. Jadi kalau misalnya ada gerakan yang rasanya teratur, itu biasanya cegukan. Kalau nggak teratur, nah itu biasanya tendangan. Apa yang terjadi ketika janin cegukan? Jadi sebenarnya cegukan ini bukan melulu merupakan pertanda negatif ya. Ini adalah salah satu tanda bahwa janin kita itu berkembang di dalam perut gitu. Tapi kalau nggak cegukan juga bukan berarti nggak berkembang ya Bu gitu. Semoga get it sama pesannya. Nah, kenapa bisa terjadi cegukan? Jadi pertama, ketika bayi belajar nafas, itu dia akan narik nafas dan otomatis ketuban itu akan masuk ke dalam paru-paru. Saat itu diafragma akan berkontraksi dan terjadilah cegukan gitu. Jadi kalau bayinya cegukan mungkin dia sedang belajar bernafas. Selain itu, bisa juga karena dia sedang mengembangkan refleks menghisapnya. Jadi bayi itu di dalam kandungan dia udah belajar menghisap. Menghisap apa? Menghisap jempolnya. Ini adalah salah satu fase oral juga yang nanti akan terbawa sampai setelah dia lahir. Jadi kalau nanti lahir anaknya komo-komo makan tangan, itu fase oral dan itu sudah sejak dalam kandungan. Nah, kadang-kadang ketika dia belajar menghisap jempolnya ini, terjadilah kontraksi diafragma dan mengakibatkan dia cegukan. Namun bisa juga dia menjadi tanda adanya tekanan atau simpul pada tali pusat. Nah, ini Bu yang bahaya. Kalau misalnya bayi cegukannya karena tekanan atau simpul pada tali pusat yang akhirnya menyebabkan dia kekurangan oksigen. Nah, jadi gimana nih? Gimana kita membedakan antara cegukan yang normal dan cegukan yang mungkin merupakan tanda-tanda tidak normal? Jadi kapan nih kita harus periksa? Yang pertama, kalau misalnya di atas usia 32 minggu, bayi kita ini cegukan setiap hari. Dan cegukannya itu sehari lebih dari 4 kali dengan lamanya itu lebih dari 15 menit. Jadi harusnya cegukan itu nggak sampai 15 menit Bu. Kalau misalnya udah 15 menit atau lebih, nah ini sudah tanda-tanda bahaya. Jadi kalau anak kalian cegukan, silakan kalian waktuin nih berapa menit ya dia cegukannya, seperti itu. Dan yang terakhir, kalau misalnya gerakan janin itu terasa berkurang, mungkin kalian mendengar kabar dan berita gitu ya, kalau misalnya kalau janinnya udah masuk panggul pasti gerakannya berkurang. Iya benar, gerakannya akan berkurang, tapi tetap ada gerakan minimalnya.
Jadi kalau ibu-ibu belum nonton, silahkan tonton video aku tentang gerakan janin ya. Kalian bisa klik linknya ada di atas sini. Nah, semoga cukup jelas tentang cegukan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.